Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria Ananda Faisal dengan NPM 2021020264. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Kajian Ayat dan Hadis Ahkam tentang Islam Rahmatan lil Alamin dan Toleran. Mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis Ahkam yang diampu oleh Bapak Dr. Edi Susilo MHI. Yang pertama itu ada ayat tentang Islam rahmatan lil alamin dan toleran. Ayat pertama Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmatan bagi semesta alam. Yang kedua ada surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, wa nuzzilu minal qur'ani wa huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khassara, yang artinya, dan kami turunkan Al-Qur'an yang menjadi penawar dan rahmat bagi yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim Al-Quran hanya menambah kerugian. Yang ketiga ada Quran surat Al-An'am ayat 54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmat, yang artinya Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Yang keempat ada Quran surat Al-A'raf ayat 156 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasi'ata kulla syai'in, yang artinya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Shadaqallahul azim. B. Hadis tentang rahmatan lil alamin dan toleran. Yang pertama hadis riwayat Haki yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama anna rahmatan muhdatan. Hadis riwayat Bukhari yang artinya, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula hadis qudsi yang artinya dari Abu Hurairah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menciptakan makhluknya dan menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas ar-rasi, yang berbunyi, sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari nomor 7404 dan Muslim nomor 2751. Shadaqallahul azim. Yang C ada kandungan hukum ayat dan hadis tentang Islam rahmatan lil alamin dan toleran. Yang pertama, rahmah artinya yaitu lemah lembut dan berkasih sayang serta saling melindungi dalam kebaikan. Yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW diutus di dunia dan tidak lain adalah membawa rahmat bagi alam semesta untuk menciptakan kebahagiaan semua makhluk dan untuk menjadikan kehidupan yang penuh kebaikan, baik bagi manusia maupun hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Maka Nabi Muhammad SAW datang bukan untuk membawa azab, celaka, kehancuran, atau kesengsaraan. Yang ketiga ada kebanyakan ulama mengatakan bahwa rahmah dalam ayat ini bersifat umum
dan berlaku untuk semua makhluk siapapun dan dimanapun dan apapun. Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi berpendapat ayat ini berlaku umum. Beliau mengutip ucapan Ibnu Abbas yang berkata, yang artinya Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh manusia, bagi yang beriman dan membenarkan ajaran beliau akan mendapat kebahagiaan. Bagi yang tidak beriman kepada beliau diselamatkan dari bencana dan yang menimpa umat terdahulu berupa ditenggelamkan ke dalam bumi atau ditenggelamkan di dalam air. Yang keempat, ada rahmat untuk orang beriman adalah mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Adapun rahmat bagi orang-orang yang tidak beriman, yaitu mendapat keselamatan dunia dan berbagai azab, sedangkan di akhirat nanti maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memutuskannya. Yang kelima, ada semua ibadah di dalam Islam itu bertujuan untuk membentuk manusia agar menjadi lebih baik terhadap sesama. Maka setiap muslim harus selalu menjaga hubungan dengan tulus dan dengan Tuhan, hubungan baik dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Yang keenam, ada sebagai umat manusia harus menghormati ajaran agama lain, ibadah masing-masing, dan tidak boleh saling mengejek atau mengganggu dalam kebebasan menjalankan agama serta melindungi. Yang ketujuh, ada bentuk Islam rahmatan lil alamin adalah dengan membangun persaudaraan yang saling menghormati dan melindungi hak persaudaraan seagama, ukhuwah Islamiyah, maupun persaudaraan sesama manusia atau ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah. Yang C adalah kasus ini bertema tentang toleran yang berjudul pembakaran Masjid Ahmadiyah di Sintang. Masjid Miftul Huda adalah masjid tempat ibadah Ahmadiyah yang dibakar warga yang mengaku tergabung dalam organisasi atau gerakan aliansi umat Islam di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekretaris Pers dan juru bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia atau yang disebut JAI, Hendra Budiana, mengatakan pembakaran dan perusakan masjid dilakukan oleh 130 orang yang mengatasnamakan diri mereka sebagai aliansi umat Islam. Mereka membakar masjid dan melemparinya dengan botol-botol plastik yang telah diisi bensin. Sebelum kejadian ini, penolakan terhadap Ahmadiyah yang telah berada di Kabupaten Sintang sejak 2004 lalu sudah berlangsung sejak lama. Yendra menyebut sebelum perusakan masjid dilakukan terdapat sejumlah pertemuan. Sebelum pertemuan itu, Bupati dan rombongan datang ke Masjid Miftahul Huda untuk menanyakan kepada Mubalik Ahmadiyah berkaitan dengan pendirian masjid tersebut. Tak selang berapa lama masyarakat mengatasnamakan aliansi umat Islam menyampaikan ultimatum kepada aparat di Kabupaten Sintang untuk menindak tegaskan Ahmadiyah dalam waktu 3 kali 24 jam. Atas ultimatum ini, pengurus daerah JAI Sintang mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Kapolres Sintang dan kepada Ketua Komnas HAM. Tanggal 13 Agustus 2021, Bupati Sintang menyampaikan surat tentang pimpinan JAI Sintang dengan nomor 300-226- ke Kesbanggol Strip C perihal tidak lanjut pernyataan sikap aliansi umat Islam di Sintang. Dan tanggal 14 Agustus datang rombongan yang dipimpin oleh Zulfadli dari Kesbanggol menutup paksa Masjid Miftahul Huda yang telah didirikan dan sejak
itu masjid pun tidak beroperasi selayaknya bagaimana tempat beribadah. Pada akhirnya sampailah terjadi pembakaran itu pada Jumat 3 September 2021. Sebelum pembakaran itu, fitnah terhadap Atmalia juga terus digaungkan. Mereka menyebut Atmalia sebagai radikal, berbahaya, pembangunan masjid dananya dari luar negeri, bahkan membuat perceraian dan fitnah keji lainnya. Tidak hanya membakar masjid, tetapi mereka juga membakar gudang di sebelah masjid tersebut. Yendra menyebut pihaknya sudah mengetahui rencana perusakan itu. Namun karena banyak aparat, ia merasa aman bahwa aksi perusakan itu bisa dicegah. Dalam insiden ini, Yendra mengatakan tidak ada korban jiwa. Tapi ia mengatakan lagi digunakan sejak pertama surat itu dilayangkan pertengahan Agustus lalu. Yendra mengatakan bahwa para pelaku dijerat pada pasal 170 KUHP dan pasal 160 KUHP. Ia mengatakan sebanyak 16 tersangka itu dijerat pasal 170 KUHP, sedangkan aktor intelektual akan dipersangkakan pasal 160 KUHP, dan saat ini masih ada 2 orang yang diperiksa sebagai saksinya, kata Yendra. Dari kejadian ini, Yendra berharap tindakan nyata dan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas terkait konflik yang terjadi. Menurutnya pernyataan saja tidak cukup diketahui. Yakut memang sempat menyatakan akan melindungi hak beragama setiap warga negara. Selain itu juga penting ia meminta Kapolri untuk menginstruksikan kepada Polda Kalbar maupun Polres Sintang agar melakukan upaya pencegahan lebih lanjut baik terhadap ancaman kekerasan jiwa jamaah maupun terhadap properti. Analisis kasus. Dilihat dari kasus ini, dapat dikategorikan kasus ini termasuk kasus tidak toleran terhadap hak dan kebebasan beragama setiap warga negara. Sebelum membahas lebih dalam tentang kasus tersebut, di sini saya menggunakan pendekatan yaitu 2 perspektif atau 2 sudut pandang. Yang pertama, hukum pidana Islam dan hukum positif yang menjelaskan lebih dalam tentang toleran. Yang pertama ada tindak toleran terhadap hak dan kebebasan beragama setiap warga negara. Tindak pidana tidak toleran terhadap hak dan kebebasan warga negara adalah tindakan yang tidak menghormati atau tidak menghargai antar individu maupun kelompok dengan kebebasan untuk memeluk agama. Tindakan ini dapat membuat perceraian antar agama maupun individu atau kelompok. Tindakan ini dapat merugikan bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang dengan kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang tidak toleran, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang termasuk ke dalam tindak tidak toleran di Indonesia yaitu 1. Melanggar kebebasan dan hak seseorang untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, tertuang pada pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah membatasi seorang merdeka atas nama agama yang dianutnya, tertuang pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada melarang peran masyarakat dalam beragama, tertuang pada pasal 12 ayat 1 huruf A. Yang keempat ada menghasut seseorang supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, tertuang pada pasal 160 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tidak toleran dalam beragama termasuk delik pidana dan dapat dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat di atas, yaitu tindak membatasi, melarang, dan juga menghasut sesuai dengan yang tertuang pada Kitab Undang-Undang Dasar Hukum Pidana. Pelaku
dari tindak pidana tidak toleran dapat menimbulkan perceraian dan pertentangan antara umat beragama, dan atas dasar tersebut maka pelaku tindak pidana tidak toleran dapat dipidana. Yang kedua, ada tindak pidana tidak toleran terhadap hak dan kebebasan beragama setiap warga negara menurut hukum Islam. Menurut hukum pidana Islam, tidak toleran dapat dalam beragama yaitu melarang, membatasi, dan juga menghasut seseorang atau kelompok dalam perbuatan agama Islam. Ada sebuah konsep tidak toleran antar agama sesama umat yang dapat menjadi tonggak kedamaian dan beragama. Konsep ini disebut dengan tasamuh. Menurut salah satu ulama, Husain Muhammad, penyebutan toleran yaitu atau tasamuh mengandung makna suatu pandangan, sikap mental, dan cara bertindak memudahkan, lapang dada dan lega hati, dan berkenaan memberi ruang kepada orang lain, tidak mempersulit atau memperberatkan atau memaksa kehendak kepada orang lain. Ajaran Al-Quran tentang toleransi dapat ditelusuri dan dari penjelasan tentang keadilan atau al-adil atau al-qis, kebijakan atau al-bir, perdamaian atau al-suh atau al-salam. Dalam bahasa Arab, kata tasamuh adalah pendirian atau sikap yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam, meskipun tidak sependapat dengannya. Dari Ibnu Abbas berkata, dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, agama apa yang paling Allah cintai? Dan lalu Nabi menjawab, agama yang lurus dan toleran. Di dalam Islam, istilah tasamuh pada dasarnya tidak semata-mata selaras maknanya dengan toleransi, karena tasamuh mempunyai arti memberi dan mengambil. Umat Islam diperbolehkan untuk menjaga hubungan dengan non-muslim. Al-Quran mengatakan sebagaimana berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang Anda menunjukkan kebaikan dan memperlakukan dengan adil orang-orang yang tidak melawan Anda dalam agama Anda dan tidak mengusir Anda dari rumah Anda. Islam mengizinkan paksaan dan penggunaan kekerasan bahwa terhadap mereka yang melawan Islam dan Muslim. Jika dikaitkan dalam kasus pembakaran Masjid At-Madinah di Sintang, saya berpendapat apa yang sudah dilakukan atau dari sekelompok tersebut dapat dikatakan tindak pidana, karena tindakan yang dibuat sudah merugikan dan membuat perceraian antar golongan, di mana sudah membatasi hak sesama umat untuk melakukan ibadah di masjid tersebut. Saya pun berpendapat pasalnya Indonesia adalah negara hukum dan segala masalah harusnya diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwasanya masjid itu merupakan tempat ibadah jamaah Ahmadiyah di Sintang. Jika pemerintah menghentikan aktivitas beribadah jamaah di sana, berarti sudah melarang dan membatasi golongan tersebut untuk melakukan ibadah sesuai dengan ajarannya. Kesimpulannya adalah bahwa tindak pidana tidak toleran merupakan tindakan yang merugikan seseorang atau sekelompok. Kebebasan yang diberikan oleh negara guna agar dapat memeluk agama sesuai dengan yang dianut harus dibatasi dengan golongan yang memprovokasi. Dengan cara saling menghargai juga menerima perbedaan, kasus-kasus seperti ini dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan juga bijak. Juga akan tercipta kedamaian antar kelompok Ahmadiyah dengan yang lain tanpa merugikan fasilitas yang ada juga tenaga yang terbuang sia-sia. Kesimpulannya, tindak tidak toleran adalah sifat atau sikap menghargai atau menghormati perbedaan seperti perbedaan pendapat, agama, ras, dan juga budaya.
antara sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda-beda namun satu sama lain. Perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan jika dipandang sepositif. Kebebasan beragama berarti menghargai penganut agama lain untuk menjalankan ibadah dan kepercayaan. Konsep toleran merupakan solusi dalam membina interaksi yang harmonis antara umat manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.